Perasaan tadi lu masuk gak ada pintunya, Chandra? Tok, 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 tok. Buka aja sendiri. Lah kok jamban? Sini orangnya. Apa kabar? Wah. Ya. Gimana sih kakak tadi ngelarang aku ciuman katanya mandi wajib, kakak sendiri begitu. Aku harus mandi wajib juga dong. Emang kakak pakai nafsu nyemari? Tapi kan kita memang pasangan serasi. Kan Kalau gitu. Kakak dengerin aku dong. Apa sih? Tahu gak sih kak? Kan Apa? aku kan abis dapet. Dapat apa? Duit. Bukan. Bagi-bagi dong. Bukan. Dapat malak. Yang berdarah-darah itu. Oh, dapat demam berdarah. Syukurin. Bukan. Lagi mendapat menstruasi. Nah semalam udah habis, ya kan? Udah habis nih, udah bersih. Diisep sama siapa? Emang Dracula? Bukan. Habis itu udah bersih. Udah bersih nih, udah selesai. Aku lupa mandi wajib, tapi hari ini aku puasa. Gimana dong kak? Aku lupa mandi wajib. Lupa deh mandi wajib. Aduh. Lupa. Mandi wajib? Iya. Suruh siapa mandi wajib? Loh, kan katanya kan kalau kita mau puasa lagi, kalau kita habis dapet gitu kan, itu kan kita harus mandi wajib. Ya Kak. harus dong mandi wajib. Gimana sih? Loh, tadi katanya nanya, kata suruh siapa? Setan emang kakak gua mah. Ya gini. Gimana, Kan Kak? kamu kan puasa sekarang kan? Iya, aku Ya kan puasa. kamu lu. Kenapa masih gini-gini? Loh, kan Kamu biar- mau goda imanku? Tidak. Kakak kan sudah mandi wajib, jadi jangan tergoda dong imannya. Ya sudah, jadi begini. Kamu habis menstruasi, Iya. terus selesai, terus harus mandi wajib. Iya, Lupa mandi mandi wajibnya. wajibnya. Kan aku tapi puasa, apa sekarang aku buka aja nih? Atau bagaimana Ya nih? nggak usah, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu masuk. Chandra Wong Pitu, apa kabar? Hah, lupa, aku harus mandi wajib. Loh. Berarti Emang- gue juga mandi wajib juga dong. Emang situ basah dua-duanya? Bukan. Aku kan habis ciuman, kan nggak boleh katanya ciuman. Kalau misalnya itu harus mandi Buka wajib. puasa? Iya, batal katanya. Gini, udah nggak usah terlalu begitu. Yang namanya mandi wajib itu kalau misalkan kita benar-benar ya mengeluarkan hawa nafsu, mengeluarkan Tok, 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 tok. Perasaan tadi lu masuk gak ada pintunya, Chandra? Tok, 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 tok. Buka aja sendiri. Lah kok jamban? sini orangnya. Apa kabar? Wah. Gimana sih kakak tadi ngelarang aku ciuman katanya mandi wajib, kakak sendiri begitu. Aku harus mandi wajib juga dong. Emang kakak pakai nafsu nyemari? Tapi kan kita memang pasangan serasi. Kan Kalau gitu. lu pakai standar ya? Gitu dong. Gini. Istrinya kan mau melahirkan. Oh iya benar. Berarti gue cocok juga dong. Serasi juga gue. Serasi bener. Tapi dia pasti belum mandi wajib. Ini kan sebut kelapa. Pasti belum mandi wajib nih. Buka. Buka. Udah buka. Kita mau buka puasa. Bukan. Buka acara, kita ketemu lagi di Bugita. Buka gitu loh. Jadi gini, tadi belum nyampe pesannya. Jadi maksudnya gini, ya, yang menstruasi misalkan dia sudah selesai terus kemudian harus mandi wajib, kemudian lupa mandi wajibnya. Lupa. Terus puasa. Puasa. Karena lupa nggak apa-apa. Terus kalau ciuman juga harus mandi wajib gak? Ya nggak perlu. Kalau Nggak gua perlu mimpi harus mandi basah. wajib. Kalau mimpi basah ya harus mandi wajib. Tapi sektor sini basah semua nih. Sini doang. Oh, ilar. Ya. Kalau Itu gue, beda, bukan. kalau gue bukan mandi wajib, mandi kucing. Ya, sama aja. Udah, kalau gitu lo Yaudah, sama. Aku bagi-bagi dulu ya. Udah ya. Oh, jadi begitu. Tapi gue denger Oki waktu itu pernah kayak gini juga. Dia nggak mandi wajib. Mandi wajibnya tayamum. Boleh nggak sih? Ya, mana boleh begitu. Pikir gua kucing. Kalau pakai Tayamum air pakai berarti satu pasir. gelang gue nyemprotnya. Karena nggak muat. Kalau pakai pasir, dia kan mandi wajib pakai tayamum. Berarti satu ini nih. Satu kubik. Satu kubik. Tapi ngomong-ngomong bintang tamu kita kan satu kan? Iya. Kok Chandra Wong Pitu, siji loro telu papat lima pitu. Iya dia nggak pernah pas 10. Ya jadi pokoknya gini, yang namanya mandi wajib itu memang kalau misalkan kita lakukan sewaktu kita ada hal-hal di mana kita mengeluarkan sesuatu. Apaan itu? Contohnya. Gak ngerti, aku gak ngerti maksud kakak apa sih? Aku jadi malu. Udah kalau kita pemirsa, don't go anywhere ya. Karena nanti kita saja dengan Mbak siapa yang nanti akan memberikan ceramah. Mbak Oki Lukman. Betul sekali, di Suara Kolbu. Masih di Bogita. Buka gitu loh. Misalnya habis ketemu pacar gitu. Pernah. Coba ketemu pacar. Ketemu pacar. Emang ketemu pacar harus mandi wajib? Ya jorok dia. Malu lo. Sana ngomong mandi wajib sana. Mati.
emang ketemu pacarnya jam berapa terus ngapain aja? Itu juga nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Chandra lama-lama mirip sama Ari deh. Dia boleh mirip. Tapi lu punya. beda peci. Yang ini 12, yang itu 6 mukanya. Bentar. Oke ini, lu ada adik lu di situ. Ada kakak juga. Nanti Itu kita sandingkan. menandakan bahwa wajahku memang Sini, sini, secantik. sini, sebentar, sini. Nah, ini dia sini. Baiklah kita sumo. Iya. Ya. Baik. Nah, sekarang ini Kamu sama-sama. bisa dakwah tidak? Ya, Enggak. kita lihat saja yang mirip dengan kita ya. Betul sekali ya kakak kita yang ketiga ini. Namanya Kita siapa? kayak tidak sermat ya, gue mirip, dia mirip ya. Ah, Kacau. Lo mirip sama siapa dong? udah, cepetan. Siapa yang hari ini akan memberikan Ceramah. ceramah? Yang memberikan ceramah adalah Hanifah dari Jakarta mengenai temanya. Temanya puasa lupa mandi wajib. Nah, Sehabis ada oh subtemanya. ada Ada subtemanya. sehabis haid. Haid. Dan juga Haid. ada cupika-cupiki di bulan puasa. Ini mau yang mana sebenarnya temanya? tahu ya Ada dua-duanya dua, kita oke tanya baik. nanti ya. Kalau gitu, lomba kultum suara kolbu ini disiarkan langsung juga oleh 88,4 ARH Global Radio Jakarta. Silakan Mbak, langsung aja kita menuju ke suara kamu yang ngomong. Kolbu. Suara kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaruna bil ittihad wa nahaha anit tafarruq wat tabaghud wa anna alaina bi fadlihil amim idh manna alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqqi wa siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah daula syarika lahul karimul halim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khussa bil khuluqil azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat wal muhtaram wal mukarram yakni Dewan Mu'alim yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pemirsa Global TV di mana saja Anda berada, muda-mudi yang saya cintai. Ada 3 kelompok manusia yang tidak dibebani kepada mereka kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang anak sampai ia dewasa. Yang kedua, seorang yang sedang tertidur lelap sampai ia bangun. Dan yang ketiga, seorang yang hilang akalnya alias gila sampai ia sembuh dari penyakitnya. Oke. Indikator yang pertama dengan yang kedua, yakni orang yang sedang tertidur lelap dengan orang yang dalam keadaan gila adalah karena akalnya tidak berfungsi. Demikian halnya bagi orang-orang yang memiliki alpa atau lupa seperti tadi, pun kepada mereka tidak diberikan beban kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia dalam keadaan lupa. Oleh karena itu, lupa adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lupa adalah merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lupa pada satu sisi adalah merupakan kekayaan bagi manusia. Karena lupa, ia tidak diberikan beban apa-apa. Karena lupa, ia tidak memiliki pemahaman apa-apa. Tapi jangan salah Mbak Oki, jika seseorang menginginkan kebahagiaan, bukan berarti ia harus lupa dalam kehidupan. Hendaknya akal yang paling utama dalam menjalankan aktivitas ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait bagi manusia yang melaksanakan ibadah puasa, tatkala di tengah hari di mana ia harus menahan lapar dan dahaga, kemudian tiba-tiba karena rizki lupa dari Allah Subhanahu wa taala, habis 1 piring nasi, kemudian barulah ia ingat akan melaksanakan ibadah puasa, stop makan, lanjutkan puasa. Demikian halnya bagi seorang wanita yang seperti tadi dicontohkan, pada malam hari misalkan dia haid, kemudian taruhlah jam 10 haidnya sudah tiris, sudah bersih. Lalu ia puasa, padahal belum sempat mandi wajib. Pada saat ia bangun, segeralah dia mandi wajib, ia tidak apa-apa. Karena apa? Karena ia lupa yang tadi. Pemirsa muda Global TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi wanita yang sedang haid, maka di dalam hukum Islam setelah ditentukan oleh Allah tidak boleh dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa di sini dikonotasikan dengan mensucikan diri. Artinya, bagi wanita yang sedang haid, yang sedang nifas dan sejenisnya, tidak boleh dia berpuasa dan juga tidak boleh dia sholat, bahkan berhubungan suami istri sekalipun juga tidak. Nih ngomong-ngomong soal hubungan, dikhususkan bagi yang sudah merit. Yang merit, betul. Laki-laki dan wanita, ya maaf, merit, betul merit ya. Zuat, menikah, ya.
laki-laki dan wanita yang belum married, jangankan dia berhubungan suami istri, berciuman pun tidak boleh. Tapi sebentar, cium itu ada 3. Yang pertama cium cinta, yang kedua cium sayang, dan cium iba. Kalau saya diberi waktu lagi sama Global, insya Allah saya akan bahas lagi karena waktunya sangat mepet. Kita langsung, ada 3 yang tadi saya sebutkan. Pemirsa Muda Global TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, anak muda zaman sekarang enak bener, nggak ada aturan. Cium sono, cium sini, colek sono, colek sini, senggol sono, senggol sini, ya kan? Apalagi yang punya pacar. Oke, punya pacar nggak? Waduh, banyak. Iya. Saling memberikan pipi kanan, pipi kiri. Apa alasannya katanya? Sebagai tanda cinta kasih. Katanya kalau nggak cium nggak sayang, bohong. Itu yang ada karena nafsu. Yang ada hanya keinginan yang bisa terpenuhi. Justru yang itu yang tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Kenapa? Karena ada satir, karena ada dinding penghalang yang belum muhrim. Pemirsa Muda Global TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi yang tadi, nanti kita akan bahas di waktu yang akan datang. Mengapa demikian? Kenapa orang yang haid nggak boleh berpuasa? Di Al-Quran dikatakan, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Bahwasanya nanti wahai Muhammad, umatmu akan bertanya kepada engkau tentang haid. Katakanlah bahwa haid adalah kotoran. Lalu persoalannya sekarang, bagaimana jika ada seorang wanita pada waktu malam haidnya sudah selesai, sudah tiris, tapi dia puasa namun belum sempat mandi wajib. Sahkah puasanya? Jawabannya adalah sah. Karena menurut Imam Muhammad Syatun Adimiyati di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan puasanya sah walaupun dia tidak mandi atau belum mandi. Bahkan tidak mandinya disengaja sekalipun puasanya tetap sah, apalagi lupa. Hal ini bisa dilihat di dalam kitab I'anatul Talibin halaman 72 juz awal itu dikatakan paling bawah, hilun laha qoblal ghusli saumun. Halal bagi wanita sebelum mandi setelah selesai haid berpuasa. Tapi untuk lil ihtiyat, untuk keutamaan, toh tidak ada salahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Global TV yang berbahagia, tadi sebenarnya sudah dibahas tentang bagaimana hukum orang yang sudah punya hadas besar. Tadi adalah kasusnya adalah tentang haid. Kemudian dia lupa mandi wajib dan siangnya berpuasa gitu kan. Tentu karena lupa atau andai kata tadi pun disengaja gitu. Sebaiknya mah tidak sengaja, tapi kalau lupa mungkin dibolehkan. Cuma mungkin tetap niat untuk berpuasa besok jangan sampai dilupakan gitu. Jadi oleh karena itu andai kata pun dia belum mandi wajib tapi niat puasa untuk besok bisa akan melakukan puasa, maka itu dibolehkan. Terus yang kedua yang perlu kita pahami adalah tidak hanya wanita yang sedang haid misal. Tadi ada disinggung misal bagaimana ada seorang laki-laki yang kemudian juga mungkin dia belum menikah cuma mimpi. Ini juga sama kasusnya adalah tertentu hadas besar namanya. Nah, tentu ini jangan sampai lewat subuh sudah habis gitu. Ya kan berarti kalau sudah habis berarti nggak sholat subuh kan namanya. Jadi andai kata misal dia sudah imsak sampai subuh, ternyata sampai subuh dia belum mandi wajib, maka itu dibolehkan untuk melakukan puasa. Tentu artinya begitu subuh bangun, segera dia mandi dan puasanya dilanjutkan. Seperti itu kira-kira. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sudah menikah, Pak? Sama saja. Sama. Ya. Jadi batasannya begitu subuh. Gua nanya dia nih, dia. Begitu subuh segera mandi gitu. Jadi jangan sampai nanti sudah jam 10 baru berarti kan sholat subuh ketinggalan gitu. Maka itu tidak baik. Tidak Malamnya boleh. boleh. Baiklah, terima kasih. Ya, Bapak. paling lambat subuh. Baik, nah besok itu adalah hari terakhir kita. Hari terakhir bagi kita menentukan. Aduh, Oke, baik. Besok itu kita akan menentukan siapa menjadi pemenangnya untuk suara kolbi ya. Sudah itu. Dan Baik. dikit lagi juga lebaran, ibu-ibu masak-masak dong ya. Iya dong. Ibu-ibu nggak masak nih di sini nih. Mau. Ya Baik, udah, kalau kita gitu- jumpa lagi dengan hadiah yang banyak pasti di Buka gitu loh.